Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di YouTubeku. Baik, jadi di video kali ini kita akan bercerita lagi tentang tsunami teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke ceritanya, saya mau kasih tahu dulu ya bahwasannya di Aceh itu dari Aceh Barat itu Melabuh sampai ke Kerung Raya. Semisalnya kita melihat laut itu, dari laut ke daratan itu tidak ada yang namanya halangan terlebih dahulu teman-teman. Misalnya seperti dari laut habis itu jumpa gunung, habis itu ada kampung perkotaan, tidak seperti itu, melainkan dari laut langsung jumpa pedesaan dan juga perkotaan seperti itu teman-teman. Nah, jadi dari barat ini sampai ke Kerung Raya teman-teman ya, ke Aceh Besar. Dari Melabuh sampai ke Aceh Besar ini seperti itu, sama semua, tidak ada gunung dulu baru perkampungan dan perkotaan, tidak, melainkan sama semua, langsung pedesaan perkotaan seperti itu. Jadi sewaktu naik tsunami itu tersapu semua teman-teman, karena tidak ada halangan apapun. Nah, geografinya seperti itu. Nah, dan juga tsunami itu tidak terjadi di satu titik teman-teman. Misalnya naik gelombang itu bukan di satu titik, melainkan banyak titiknya, dari Melabuh, Loonga, Lampu U sampai ke Kerung Raya teman-teman. Jadi sebelumnya saya sudah bercerita juga yang cerita tsunami di Glegenteng Aceh Besar juga, teman-teman bisa nonton di bawah video ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke Kampung Kaju teman-teman, Aceh Besar. Jadi Kaju ini dengan pusat kota Banda Aceh hanya membutuhkan jarak tempuh itu sekitar 15 menit. Semisalnya kita dari Kaju mau ke pusat kota Banda Aceh, ke Masjid Raya, itu hanya memerlukan waktu tempuh sekitar 15 menit teman-teman. Nah, jadi sekarang kita akan bercerita tentang tsunami. Yang cerita ini saya dengar juga dari teman saya teman-teman ya. Dan kita bilang aja yang di dalam cerita ini namanya dia itu Abang. Kita sebut aja nama beliau itu adalah Abang. Nah, sewaktu dia terbangun teman-teman, jadi saya mendengar ceritanya itu waktu beliau sudah terbangun terkejut teman-teman. Jadi beliau terbangun terkejut itu beliau sudah di atas pohon, yang tinggi pada saat itu. Nah, waktu dia lihat ke bawah, dia melihat sekeliling dia itu sudah seperti lautan teman-teman, sudah air semua, air laut semua seperti itu, seperti sudah lautan. Yang nampak di mata dia itu hanya seng-seng rumah orang saja, tidak nampak yang lain teman-teman. Dia hanya nampak seng-seng aja, tidak nampak lagi rumah teman-teman, seperti itu. Nah, sewaktu dia di atas pohon, dia itu tidak teringat apa-apa teman-teman. Jadi itu lokasinya itu di Lambaruscape teman-teman, kampung Lambaruscape ataupun Lamdingin, pokoknya daerah situ deh. Nah, dia itu tidak terlintas apapun di pikiran dia, ini kenapa seperti ini, ini kenapa terjadi seperti ini, kenapa bisa terjadi seperti ini. Dia tidak berpikiran itu, melainkan dia teringat orang tuanya teman-teman. Dia teringat ibunya, yang ibunya itu di Kampung Kaju teman-teman. Jadi dia itu di Lambaruscape. Saya juga tidak tahu kenapa beliau ada di Lambaruscape pada saat kejadian. Nah, dia yang teringat, dia ini gimana caranya saya mau turun, saya mau menuju ke Kaju, saya mau jumpain ibu saya mau bilang bahwasannya di sini itu air laut naik seperti itu. Dia pengen pulang cepat-cepat, namun dia melihat ke bawah itu sudah air semua, tapi dia memberanikan diri untuk turun pada saat itu. Namun sewaktu dia mau turun, yang namanya kita di atas pohon teman-teman. Jadi ini misalkan pohon tinggi seperti ini. Nah, kan kita nampak di batang pohonnya. Nah, kan di sini ada air. Kalau misalnya airnya turun ataupun naik itu kita tahu di pohon itu. Nah, sewaktu dia mau turun, tiba-tiba ini teman-teman, waktu dia mau turun, si abang ini mau turun, airnya malah naik lagi teman-teman. Naik di atas, yang dia tandai garis di pohon itu malah melewati garis itu langsung naik teman-teman. Jadi si abang ini makin khawatir lagi, dia semakin panik lagi teman-teman. Dan si abang ini langsung manjat lagi ke atas, yang paling tinggi ke atas dikit lagi teman-teman. Dia sudah semakin panik. Nah, sewaktu dia mau manjat, baru deh dia lihat ke bawah, ke bawah lagi, airnya sudah surut teman-teman. Karena mungkin ini waktu air itu naik, karena akhirnya ada yang dari kota ini sudah mau surut ke laut teman-teman. Jadinya mungkin agak tinggi sebelah sini, yang karena kan surut seperti ini. Nah, jadi nampaknya airnya seperti mau naik lagi ke atas pohon. Jadi alhamdulillah dia bisa turun pada saat itu. Nah, sewaktu beliau ini sudah
turun, airnya saat itu segini teman-teman ya. Itu daerah Lambaroscape ataupun Lam Dingin seperti itu deh. Nah, airnya segini, beliau itu jalan dikit-dikit sambil memindahkan kayu-kayu puing-puing di depan dia. Itu sudah berbagai macam teman-teman ya. Ada mayat, ada puing-puing, ada pokoknya kacau balau dah, campur aduk deh di situ dalam air itu. Nah, dia berjalan dikit-dikit menuju ke simpang PKA teman-teman. Dia menuju ke simpang PKA yang seperti teman-teman dia lihat di peta awal tadi. Si abang ini mau menuju ke PKA, ke simpang PKA. Air masih segini dan dia masuklah ke kampung Lamprit. Pada saat itu dia sudah sampai ke Lamprit. Dari Lam Dingin itu Lambaroscape, habis itu Lamprit. hampir dekat ke simpang PKA. Airnya sudah mulai turun, sudah sampai hampir segini deh, hampir dada. Nah, jadi setelah itu beliau jalan terus dikit-dikit. Ini jalannya lama ya teman-teman. Ini karena di video aja jadi terasa cepat. Nah, jadi itu sudah jam 12 tuh. Udah jam 11 siang deh. Jadi tsunami itu kan jam 8 lewat dikit seperti itu. Jadi sudah jam 11 siang dia masih menuju ke lagi berjalan menuju ke simpang PKA teman-teman. Namun kan simpang tadi ataupun lokasi yang saya nampakkan di peta tadi tidak seperti itu dulu teman-teman. Ini kan peta baru. Nah, pokoknya bisa deh teman-teman lihat gambarannya seperti itu. Nah, jadi beliau ini menuju ke simpang PKA. Sampai ke simpang PKA, beliau ini langsung melihat ke kiri dan mau menuju ke simpang Mesra, karena arah Kampung Kaju itu ke sana teman-teman, ke arah simpang Mesra. Nah, di situ beliau baru bisa melihat orang teman-teman. Baru rame orang di situ, ada yang lagi tolong-tolong, pokoknya bermacam model lah di situ. Tapi dia tidak terpintas apapun di pikiran dia. Yang ada di hati dia itu, di pikiran dia itu cuma satu, dia ingin pulang ke Kaju, mau bilang sama ibunya bahwasan di sini terjadi seperti yang dia sedang alami pada saat itu. Jadi beliau jalan terus dikit-dikit, itu air masih segini ya teman, masih seperut tuh. Nah, jalan dikit-dikit, naik ke atas jembatan, habis itu turun jembatan. Setelah simpang PKA itu ada jembatan ya teman, jembatan dikit doang. Jadi dia turun dari jembatan itu, baru deh airnya sudah sepaha teman-teman. Jadi kalau sebelah kanan itu Lampinem. Nah, dia jalan terus dikit-dikit sampai ke simpang Mesra. Nah, di simpang Mesra airnya masih selutut juga. Pokoknya beliau belum bisa melihat kakinya. Nah, habis itu dia langsung belok ke kiri menuju ke jembatan Kerungcut. Nah, sesampai dia naik ke atas jembatan Kerungcut, baru deh beliau bisa melihat kakinya. Nah, tiba-tiba beliau itu melihat kakinya itu sudah tertancap ikan teman-teman. Ada ikan di kakinya, ikan yang tajam, saya tidak tahu ikan apa, tertancap di kaki beliau, si abang ini. Lalu dia langsung cabut itu kakinya, apa ikannya tuh dicabut sama dia. Baru deh di situ beliau terasa sakit kakinya sampai bengkak teman-teman, karena dia sudah mencabut ikan tersebut ya. Saya tidak tahu ikan apa, pokoknya kaki beliau itu sampai bengkak teman-teman. Nah, seketika itu dia langsung tidak berpikir apa, tidak merasakan sakit ataupun gimana, dia itu tetap ingin pulang ke Kaju. Nah, dia berjalan terus di atas jembatan tersebut, di atas jembatan Kerungcut, ingin menuju ke Kaju. Nah, setengah jembatan dia itu jumpa deh bapak-bapak teman-teman. Nah, kata bapak itu, mau kemana? Kata bapak itu, saya mau ke Kaju, saya mau pulang ke rumah saya. Bapak itu bilang, tidak ada apa-apa lagi di Kaju. Kata bapak itu, Kaju itu sudah rata juga. Kata bapak itu, tidak ada apa-apa lagi di Kaju. Orang yang selamat dari Kaju sudah menuju ke Masjid Jami semua. Tidak ada orang lagi di Kaju, kata itu. Jangan lagi kamu ke Kaju, kamu langsung ke Masjid Jami aja. Kamu mau cari siapa? Saya mau cari ibu saya, kata dia. Itulah, langsung ke Masjid Jami aja teman-teman, kata bapak itu. Nah, si abang ini langsung belok ke kanan teman-teman. Jadi di ujung jembatan Kerungcut, kalau kita ke kanan itu bisa tembus ke jembatan Lamyong. Nah, si abang ini langsung belok ke kanan, dia tidak ke Kaju lagi, karena pun dia melihat sama juga itu. Waktu dia lihat itu sama seperti yang terjadi di kampung Lambaroscape tadi, sama juga itu, sudah hancur rata. Yang ada cuma puing-puing dan mayat juga di situ bergeletakan. Dia langsung jalan terus ke kanan, dia belok ke kanan menuju ke jembatan Lamyong teman-teman. Nah, sesampai dia di atas jembatan Lamyong,
dia langsung belok kiri. Nah, di Lamjong ini tidak terkenal tsunami ya teman-teman, karena mungkin ya di situ kan ada sungai yang luas banget teman-teman. Bisa lihat tadi di atas dia dari atas jembatan ke bawah itu sungai luas banget, itu sungai buatan teman-teman, dibuat tuh sungai itu luas banget. Jadi mungkin airnya masuk ke situ, air yang naik dari Kaju ini masuk ke situ, jadinya tidak ke Darussalam teman-teman. Alhamdulillah tidak kena Darussalam. Jadi beliau sudah sampai di Lamjong, langsung belok ke kiri menuju ke Masjid Jami. Nah, saat itu dia lihat kisaran waktu sudah hampir maghrib teman-teman. Dia baru sampai di Darussalam maghrib. Nah, kalau kita motoran dari Lambarusket ke Darussalam, normalnya itu kalau motoran itu cuma dikit doang teman-teman, cuma 8 menit 10 menit kalau nggak macet itu kita sudah sampai di Darussalam. Namun ini karena tsunami, beliau jalan kaki dan juga ada puing-puing yang harus dipindahin, dia baru sampai di Darussalam itu sekitar mau maghrib. Nah, dia langsung berjalan menuju ke Masjid Jami. Sesampai dia di Masjid Jami, dia terkejut teman-teman melihat orang di situ sudah banyak banget teman-teman. Karena yang dari Kaju ke Masjid Jami juga, yang dari Tibang ke Masjid Jami juga, pokoknya sudah banyak banget orang. Lalu dia sudah saat itu dia masih terpikirkan nih ibu saya di mana. Lalu dia langsung masuk ke dalam masjid. Dia melihat di dalam masjid itu sudah tidak ada tempat duduk lagi teman. Jadi Masjid Jami ini 2 tingkat. Dia melihat yang di bawah itu yang korban-korban agak-agak parah teman-teman. Jadi yang luka-luka di bawah. Dia langsung mau naik ke atas. Dia naik ke atas juga sama teman-teman. Jadi di sini dia sudah mulai lelah. Yang namanya kita dari pagi itu digulung sama tsunami, bisa jalan kaki lagi, pasti kita pusing, udah capek banget, lelah, pengen tidur teman-teman, dan juga nggak makan pastinya. Nah, dia itu langsung cari tempat tidur, tapi tidak ada tempat tidur teman-teman, karena di bawah sudah penuh, masjid yang di bawah sudah penuh, lantai atas sudah penuh juga. Dia terpaksa duduk, dia terpaksa tidur seperti ini, duduk seperti ini, dan kakinya harus dilipat seperti ini teman-teman, tidak bisa diselonjorin seperti itu karena saking padatnya orang. Nah, dia sudah tidak tahan, dia mau tidur. Tiba-tiba dia bangun dan dia keluar dari masjid. Dia lihatlah di pekarangan masjid itu ada orang tidur teman-teman, dan dia itu mulai tenang. Ini saya sudah bisa tidur. Lihat orang berbaris, lihat orang banyak yang sudah tidur itu berbaris, dia ikut tidur teman-teman. Lalu dia ikut tidur di situ sampai ketiduran. Dia sempat istirahat selama si abang ini sempat istirahat dari maghrib itu sampai ke setengah 9. Nah, tiba-tiba dia terlelap tidur. Teman-teman kah? Tiba-tiba ada yang pegang kaki dia teman-teman, di tempat luka yang tadi, ya tempat bengkak yang tadi. Dia merasain ini siapa yang pegang. Tiba-tiba dia terkejut, terbangun, dia lihat orang 3 ataupun rame orang itu di depan dia itu megang kantong jenazah teman-teman. Dia terkejut, kenapa saya di kaki saya dipegang dan mau diangkut masukin ke dalam kantong jenazah. Tiba-tiba dia baru tersadar teman-teman saat beliau ini lihat ke kanan dan ke kiri. Rupanya yang tidur berderet ini bukan orang yang masih bernyawa teman-teman, melainkan itu mayat teman-teman. Jadi mayat yang diangkut mungkin dari Kampung Kaju ke situ teman-teman. Jadi beliau ini tidur di mayat teman-teman, saking mungkin pikiran dia itu sudah ini ya, kita sama sudah lelah, jadi kita tidak tahu lagi yang namanya mayat. Dan juga kita sama mayat tersebut pada saat itu, karena kita kena gelombang juga, si abang ini kena gelombang tsunami juga, jadi sama baju sama pokoknya sama deh sama mayat itu. Nah, jadi si SAR ini ataupun apa ini orang yang mau angkut dia itu ke dalam kantung jenazah pada saat itu, karena mungkin kakinya bengkak teman-teman, jadi badan dia kakinya ikut bengkak, jadinya seperti mayat persis teman-teman, karena mayat di samping dia itu juga sudah pada bengkak-bengkak semua pada saat itu. Nah, jadi segitu deh ceritanya teman-teman yang saya tahu ya. Dan beliau juga akhirnya tidak tahu ibunya di mana, dan ibunya meninggal teman-teman, hilang saat itu, tidak diketemukan jenazah ibunya. Segitu teman-teman cerita yang saya dengar. Nah, kalau saya mau cerita lagi tentang lain itu banyak sekali teman-teman, karena saya ini tempat kampung saya tinggal ini tidak terkenal tsunami juga. Saya dekat Darussalam, tidak terkenal tsunami. Jadi banyakkan itu saat itu saya kelas 5 SD, kebanyakan orang-orang dari kampung lain itu pindah ke kampung saya teman-teman. Jadi mereka itu sambung sekolah juga di kampung saya. Jadi saya itu tsunami kelas 5 SD
masuk kelas 6 itu semenjak dari kelas 6 sampai saya SMA itu teman-teman akrab saya, teman-teman dekat saya itu kebanyakan orang yang sudah pernah kena tsunami itu teman. Mereka pindah sekolah ke tempat saya seperti itu. Jadi nanti deh ke depan saya mau ceritain yang lain lagi. Saya ingat dulu ceritanya teman-teman ya. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Begitulah cerita tsunami dari Kaju teman-teman. Beliau terkejut, hampir diangkut. Beliau tidur di Masjid Jami Darussalam, hampir diangkut dalam kantong jenazah teman-teman. Jadi mungkin untuk video cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.